untuk meminta kesiapan saya untuk dicalonkan sebagai calon bupati. Satu sisi memang saya bersyukur betul itu bahwa saya dicalonkan mereka, berarti mereka ada menaruh kepercayaan pada saya. Tapi di sisi lain saya juga harus pertimbangkan matang-matang. Karena memang yang namanya mau calon bupati itu tentu akan ada lawannya. Betul. Dan perlu perjuangan untuk kompetisi di situ. Dan saya kira sampai hari ini memang saya belum memutuskan untuk menerima atau tidak harapan warga itu. Tapi tentu saya berterima kasih, bersyukur pada Allah atas gerakan Allah, menggerakkan hati pada warga lintas suku, lintas adat untuk meminta saya. Artinya saya itu masih ada nilai, itu yang harus saya hargai. Itu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu buat rekan-rekan semua. Hari ini adalah hari Rabu, tanggal 17 Agustus, bertepatan kita 77 tahun Indonesia Merdeka. Pada kesempatan ini saya bersama Bapak Dr. Andes Haji Soleh Asnawi MH sebagai calon Bupati Kabupaten Tanggamus periode 2022-2029. Ini saya terima kasih banyak Pak bisa berjumpa sama Bapak. Masyarakat se-Jabodetabek nih, masyarakat Lampung nih sudah sangat antusias ya untuk Bapak dicalonkan sebagai Bupati. Nah, ini pertanyaan saya, apa nih Pak kira-kira visi dan misi untuk Kabupaten Tanggamus ini Pak? Karena saya lihat nih masyarakat se-Jabodetabek ini orang-orang yang dirantau di sini Pak ya, yaitu begitu antusias untuk mengharapkan Bapak bisa menjadi Bupati di sana. Pertama tentunya saya sampaikan ucapan selamat memperingati 17 Agustus 1945 sebagai Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77, karena penghormatan kita ketika kita mengikuti hari ulang tahun kemerdekaan dengan seksama, betul-betul dengan niat ketulusan, itu artinya kita menghargai perjuangan daripada para pahlawan yang telah mendahului kita. Ini yang paling penting. Karena bagaimanapun kita ini adalah cikal bakal dari hasil perjuangan mereka. Betul Pak. Yang kedua tentu saya sampaikan terima kasih atas kehadirannya. Dan ada satu pertanyaan tadi. Betul Pak. Barangkali saya perlu klarifikasi bahwa sampai hari ini saya belum jadi calon bupati. Saya kenal calon bupati, tapi ketika tadi dibicarakan bahwa saya itu diminta oleh beberapa warga yang diinisiasi oleh tokoh adat, tokoh lintas suku, dan bahkan ada beberapa anggota dewan yang sudah hadir ke sini untuk meminta kesiapan saya untuk dicalonkan sebagai calon bupati. Satu sisi memang saya bersyukur betul itu bahwa saya dicalonkan mereka, berarti mereka ada menaruh kepercayaan pada saya. Tapi di sisi lain saya juga harus pertimbangkan matang-matang. Karena memang yang namanya mau calon bupati itu tentu akan ada lawannya. Betul. Dan perlu perjuangan untuk kompetisi di situ. Dan saya kira sampai hari ini memang saya belum memutuskan untuk menerima atau tidak harapan warga itu. Tapi tentu saya berterima kasih, bersyukur pada Allah atas gerakan Allah, menggerakkan hati pada warga lintas suku, lintas adat untuk meminta saya. Artinya saya itu masih ada
nilai. Itu yang harus saya hargai. Itu kan ya. Walaupun begitu, saya tentu belum saatnya juga saya keluarkan visi misi daripada calon bupati itu sendiri. Ya. Karena memang itu belum. Tapi secara umum, kalaupun nanti saya akhirnya dicalonkan dan saya siap untuk dicalonkan dengan beberapa kriteria yang memang sudah saya sampaikan kepada para relawan, kalau itu memang terkabulkan dan saya menjadi calon, tentu saya akan mengadakan mensosialisasikan tentang visi misi. Ya, Dan itu akan kita gali. Visi misi itu kita akan gali dulu dari potensi-potensi yang ada. Tentu nggak segampang lidah kita ngomong bahwa visi saya mau membangun ini, membangun itu, mau ini. Kita akan lihat realitanya di bawah, kan kita pelajari itu. Ya. Tapi yang pasti misi kita adalah niat untuk membangun Tanggamus. Kalau nanti saya diinikan. Karena apa? Karena itu keterkaitan dengan kelangsungan daripada keturunan saya juga, keturunan kita semua. Kalau kita terlambat untuk meletakkan batu pembangunan dari awal sekarang, itu nanti anak cucu kita akan bodoh seperti halnya yang ada kita sekarang. Nah, oleh karena itu kita akan itu tentu nanti juga ya. Gitu, Pak, ya. Saya kira itu. Jadi sampai hari ini saya belum menyatakan bahwa saya mencalonkan diri untuk jadi bupati. Oh gitu ya Pak ya. Tapi sampai hari ini saya juga mempertimbangkan permintaan daripada sanak saudara yang ada di Tanggamus. Dari tadi ditambah dari perantauan ini juga akan meminta, itu jadi bahan pertimbangan saya pasti. Insya Allah saya pertimbangkan. Namun saya belum memberikan satu keputusan dan oleh karenanya saya belum bisa memberikan visi misi yang apa yang betul-betul ini. Tapi secara umum itu tadi, bahwa kita, kalau saya jadi bupati tentu saya akan membangun bagaimana caranya supaya membawa kemaslahatan untuk masyarakat Kabupaten Tanggamus. Dan itu akan membawa masa depan daripada keturunan kita yang ada di Tanggamus. Itu paling intinya itu di situ. Dari relawan ini berharap Bapak bisa punya kontribusi kembali lah gitu Pak ya ke Tanggamus. Itu saja Pak. Barangkali dari Pak Mutakin mewakili pertanyaan, ada Bapak yang bisa bantu untuk menanyakan ke Pak Haji Saleh. Mungkin kalau kita bicara soal visi dan misi mungkin masih terlalu dini ya, karena ini belum masuk ke bakal calon juga belum, apalagi untuk masuk ke calon. Tapi mungkin sedikit Pak Haji bisa memberikan gambaran mengenai Bapak di sini selaku putra daerah dari Tanggamus sendiri ya Pak ya. Kalau Bapak melihat menurut pandangan Bapak untuk Kabupaten Tanggamus saat ini, bagaimana sih Pak untuk pembangunannya? Dari lini apa yang harus kita prioritaskan, harus kita bangun terlebih dahulu seandainya nanti Bapak jadi untuk menjadi pemimpin di Kabupaten Tanggamus itu sendiri? Gitu, Pak. Ya, saya kira memang kita cukup prihatin ya. Saya dilahirkan di Tanggamus dan saya sedikit dibesarkan sampai SMP di Tanggamus. Walaupun sekolah saya SMA sampai perguruan tinggi sampai kerja itu di luar Tanggamus. Namun setiap minggu saya pulang. Setiap saya pulang saya mengamati kondisi Tanggamus itu. Karena bagaimanapun kita sebagai orang sana ya, tentu akan insting kita akan jalan melihat kondisi di sana. Selalu kita akan sempatkan turun ke lapangan. Saya lihat memang sama sekali kemajuan itu tidak ada. Di bidang ekonomi, di bidang infrastruktur, pembangunan, dan lain sebagainya. Dan di pendidikan juga kurang. Kalau di daerah-daerah lain itu pendidikan itu sudah beberapa perguruan tinggi berdiri di Perensewu. Oh iya Pak, maju Pak. Itu sebagai indikasi daerah itu maju kalau di sana sudah perguruan tinggi didirikan. Betul. Nah tentu kalau menurut saya paling bagus sebetulnya langkah awal kalau misalnya siapapun pemimpinnya nanti, langkah awal itu pendidikan perlu diinginkan. Karena pendidikan itu adalah dasar pijakan basic daripada untuk pembangunan. Itu pendidikan.
Bagaimana mungkin kita mau membangun, bagaimana mungkin kita berpikir untuk membangun kalau pendidikan orang-orang kita tidak ada pendidikannya. Yang kedua, tentu digali infrastruktur yang ada. Kira-kira potensinya apa yang ada di Tenggamus. Misalnya Tenggamus itu ada potensi wisata. Di Tenggamus itu ada wisata potensi apa lagi, pertanian. Ya, pertanian dan sebagainya. Itu yang harus digali dulu. Karena kalau digali dengan digalinya itu, potensi-potensi itu digali, membawa kemaslahatan masyarakat. Dengan masyarakat itu cerdas, masyarakat itu bisa punya penghasilan, dia tidak pernah akan segan untuk menyekolahkan anaknya. Dengan sekolahnya, anaknya disiapkan oleh pemerintah sekolah-sekolahan, misalnya SD gratis segala macam sampai SMP misalnya dibantu, SMA orang tuanya, tapi orang tuanya menyekolahkan SMA itu karena orang tuanya sudah ada dapat penghasilan dari wisata dia kerja, dari misalnya pertaniannya dibantu bagaimana caranya untuk bertani, bantu sampai perguruan tinggi. Kalau nanti anaknya sudah disekolahkan sampai perguruan tinggi, insya Allah akan terbuka pembangunan di itu. Jadi bagaimana mungkin akan ada pembangunan di daerah situ, bagaimana mungkin akan ada kemaslahatan untuk masyarakat apabila sekolahan tidak dibantu oleh pemerintah. Basic awalnya SD-nya misalnya, Pak. Sudah tuh SMP, SMA, dan masyarakatnya tidak dibantu untuk mencarikan wadah pekerjaan supaya mereka ada kegiatan kerja yang menghasilkan, itu nggak nonsen lah kalau kita mau pikir untuk maju daerah itu. Jadi mesti sumber daya manusia itu diperbaiki. Dengan bagaimana cara memperbaiki sumber daya manusia itu supaya produktif? Yaitu siapkan pemerintah itu wadahnya, infranya disiapkan, wisata dibangun jalannya besar-besar sehingga tokoh pengusaha-pengusaha berpikir, wah ini saya buatin ini batu tegi itu bagus betul, itu ada gitu. Kalau di sampingnya itu dibantu oleh pemerintah, dibuatkan itu infrastruktur yang bagus, ada pengusaha yang datang pasti ada. Dia instingnya jalan, insting wira swastanya jalan akan seperti ini dengan sendirinya ya Pak. Dengan sendirinya. Adanya itu otomatis menghasilkan untuk wilayah sekitarnya bekerja segala macam, menghasilkan. Anak-anaknya tidak pernah disegan untuk disekolahkan kan gitu. Itu saya kira ya. Berarti kalau kita bicara masalah sektor apa yang harus diprioritaskan, berarti sektor pendidikan ya Pak, yang harus. Pendidikan, wisata, dan pertanian yang bisa produktif. Sektor pendidikan sendiri Pak Haji, langkah apa nih yang akan diambil Pak Haji untuk meningkatkan pendidikan warga Tenggamus itu sendiri? Apakah nanti akan diperbanyak sekolahnya atau seperti apa nih Pak? Yang pasti itu memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk menyekolahkan anaknya. Dan SD itu ada biaya, ada sekarang banyak itunya. BOS terutama ya. BOS dan lain sebagainya itu bisa dianggarkan dari anggaran itu untuk dialokasikan untuk pendidikan tingkat SD. Nah SMP juga kalau perlu dibantu, kalau SMA, tapi dengan cara SMP dibantu, tapi secara paralel pemerintah menyiapkan sarana-prasarana yang bisa membuat ada kegiatan untuk masyarakat. Misalnya pertanian didukung apa yang perlu didukung supaya mereka menghasilkan. Wisata apa yang perlu didukung, infranya apa, ininya apa. Sehingga mereka ada pekerjaan nanti, ada kegiatan ekonomi, perputaran ekonomi. Sehingga anaknya tadi yang disekolahkan oleh pemerintah, tadi yang dibantu oleh pemerintah sampai SMA, sudah bapaknya sudah bisa bantu. Sampai sekolah, sampai perguruan tinggi kan gitu. Jadi langkah-langkahnya awal itu, kecuali pendidikan harus disadarkan supaya mereka, karena percuma kalau kita sekarang kita bangun pariwisata itu sekolah nggak diperhatikan, percuma juga, nanti dapat duit itu untuk apa mereka sekolahkan anaknya udah liwat, umurnya udah liwat, nggak bisa sekolah lagi. Makanya sekolah itu pertama basicnya itu, baru wisatanya supaya ada penghasilan masyarakat supaya bisa menyekolahkan anaknya lebih lanjut kan gitu.